Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan untuk bisa ngaji lagi, melanjutkan masih tentang hadis yang keenam. Kemarin kita sudah menjelaskan tentang halal dan haram. Nah, di bagian bawah ada hadis tersebut kemarin sudah saya bacakan. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Pada titik poin itu. Ingat bahwasanya di dalam jasad itu ada segumpal daging mudghah. Wa idza sholahat sholahal jasadu kulluh. Wa idza sholuhat sholuhal jasadu kulluh. Ketika segumpal daging itu baik, segumpal daging itu tidak rusak ya, baik, soleh, maka seluruh jasad juga akan baik. Tapi wa idza fasadat fasadal jasad. Ketika segumpal daging itu buruk, rusak, penuh dengan sifat-sifat tercela, maka seluruh jasad juga akan rusak. Ala wahyal qalbu, ingat itu adalah hati. Qalbu itu diibaratkan oleh Imam Ghazali sebagai al-malik fil jasad. Diibaratkan sebagai raja. Raja, pemimpin di dalam struktur mikrokosmos kita, struktur alam kecil gitu. Karena kan ada alamul ulwi, ada alam sufli ya, ada makrokosmos, ada mikrokosmos. Kalau makrokosmos ya alam semesta ini sebagai ayatnya Allah Subhanahu wa taala, juga ada mikrokosmos, itu diri kita. Nah, pimpinan dalam struktur kita itu adalah qalbu, hati. Adapun anggota tubuh yang lain itu adalah junuduhu, bala tentaranya. Mata ini bala tentara hati. Kemudian lisan itu bala tentara hati. Tangan juga bala tentara hati. Kaki juga bala tentaranya hati. Perut juga bala tentaranya hati. Telinga, semuanya itu adalah junudul qalbi. Sehingga qalbu itu adalah ahamul udhu, anggota tubuh yang paling urgen, yang paling penting dalam struktur tubuh manusia. Dan ini tidak ada yang menentang ya pendapat ini. Semuanya itu mengatakan hati memang pokoknya. Kita tahu sekarang, kalau kita sedang tidak punya mood, mau ngapa-ngapain kan juga malas. Tapi ketika mood kita semangat, kita mau melakukan apapun juga semangat. Karena apapun pasti ada keterkaitan dengan hati. Nah, hati itu di mana? Hati itu di mana? Hati itu di mana? Apakah di sini? Ya, di sini. Apa di mana? Kemudian juga nanti ada yang bacakan seperti hanya akal. Akal itu di mana? Akal itu tempurung kepala kita atau di mana? Tapi Imam Syafi'i berhujjah bahwasanya qalbu ya aslul akli. Aslul akli adalah qalbu. Asal akal itu adalah hati. Adapun wama firroksi ya, kadang bayangan yang kemudian terbayang dalam otak kita itu adalah merupakan gambaran cerminan dari apa yang ada dalam hati. Imam Syafi'i, para Syafi'iyah mengambil dalil dengan lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka itu orang-orang munafik itu punya hati tapi tidak bisa memahami. Berarti aslul akal itu ya dalam hati, dalam qalbu. Tapi madhabnya Imam Abu Hanifah mengatakan al-aqlu fid dimah. Akal itu yang ada dalam tempurung kepala. Ini senada dengan pendapatnya para atibak ya, para dokter, para ahli biologi. Sehingga mereka mengambil dalilnya begini, pakai dalil akliyah para madhab Hanafi, yaitu ketika otak yang ada dalam tempurung kepala kita ini kemudian rusak karena kecelakaan atau apa dan sarafnya putus, maka akalnya juga menjadi rusak. Itu buktinya. Nah, qalbu, hati ini karena anggota tubuh yang paling penting, maka perlu perhatian khusus dan perlu perhatian penuh
guna menyelamatkan semuanya, maka kita harus menyelamatkan hati. Harus menyelamatkan. Nah, yang dimaksud dengan idza soluhat soluhal jasadu kullu, ketika segumpal daging itu baik, baik di sini adalah baik secara maknawi, ya, bukan baik secara jasmani. Kalau baik secara jasad, secara jasmani berarti hati kita. Kalau hati kita kan disebut dengan seperti penyaring racun ya, kalau secara biologi. Tapi yang dimaksud solahul qalbi di sini adalah solahul qalbi al maknawi, yaitu memperbaiki hati, jiwa, ya, memperbaiki jiwa, atau solahun nafsi, memperbaiki jiwa dari segala sifat-sifat yang tercela. Ketika hati kita itu baik dan terbebas dari segala bentuk sifat-sifat tercela, maka seluruh jasad ini juga yang akan timbul, yang dilakukan oleh seluruh anggota tubuh juga akan baik. Contoh begini, ketika hati kita itu positif, ya, ketika hati kita itu positif, kemudian dalam hati tidak ada sifat yang tercela, tidak ada kebencian, tidak ada kemarahan, tidak ada dendam, tidak ada dengki, maka yang timbul adalah kegiatan yang kita lakukan dengan mata kita, dengan lisan kita, dengan tangan kita, dengan kaki kita, maka akan berefek baik karena tidak didasari oleh kebencian, tidak didasari oleh dengki, tidak didasari oleh dendam dan yang macam-macam, karena didasari oleh rasa tawadhu, rendah hati, didasari oleh rasa rahmah, rahim, kasihan, rasa syafaqah, empati, sehingga yang timbul adalah betul-betul kegiatannya itu bukan karena ingin mencari pujian orang, bukan mencari supaya dianggap baik oleh orang, bukan seperti itu, tapi yang kita lakukan betul-betul tulus karena hati kita baik. Lah, solahul qalbi, ya, perkara yang bisa memperbaiki hati kita, ya, atau sering disebut dengan tombo ati, itu ono 5 perkara, gitu ya, sering. Ini sebetulnya diambil dari kalimatnya keterangan ini diambil dari banyak kitab, tapi saya ambil dari keterangannya Ibnul Mulakin dalam kitabnya Al-Mu'in ala Tafahumil Arba'in. Tombo ati ono 5. Yang pertama, membaca Quran dengan disertai renungan, bukan hanya sekedar membaca, ya, bukan hanya sekedar membaca Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sampai seterusnya. Bukan, tapi membaca Quran diresapi maknanya, kemudian dipahami maknanya, lalu diamalkan. Itu obat. Metode pembacaan Quran yang seperti itu dilakukan oleh Khalifah kedua Sayyidina Umar bin Khattab, sampai beliau itu mengatakan, ini dalam kitab At-Tibyan beliau ada cerita bahwasanya beliau mengatakan, saya tidak akan berani melanjutkan bacaan selanjutnya sebelum saya bisa mengamalkan ayat yang barusan saya baca. Itu Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian obat hati yang kedua, kholaul bab, perut yang lapar. Sehingga Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitabnya Risalatul Mu'awanah itu mengatakan, ketika kau sedang idza tashtahi ta'aman, ketika kau sedang menginginkan satu makanan, maka jangan turuti sampai dengan engkau menginginkan semua makanan. Berarti apa maknanya? Contoh begini, kita lebih dieksplor lagi, ya. Ketika kita sedang menginginkan sate, pengen sate, ingin betul makan sate, maka jangan turuti itu makan sate. Sampai kapan? Sampai kita menginginkan semua makanan. Berarti apa? Berarti kita harus makan itu ketika lapar. Kalau kita lapar betul, pasti semua makan enak. Hatta sambal korek dicampur dengan minyak jerantah, itu sudah enak. Karena apa? Kita lapar. Ya, semua makanan itu rasanya enak. Dan berhentilah sebelum kita kenyang. Karena kenyang itu banyak afatnya. Ini yang diceritakan oleh banyak ulama begitu, ya, ulama-ulama dulu. Tapi kalau kita sekarang, Masya Allah, lebih senang untuk perut kenyang, ya. Buktinya mana? Buktinya kita makan 3 kali. Sehari kita makan 3 kali. Ada makan pagi, ada makan siang, ada makan sore. Bahkan kadang makan sore itu kita belum lapar, ya, hanya sekedar jadwal,
perut sudah kerucuk-kerucuk, kan? Perut sudah kerucuk-kerucuk. Kalau ulama dulu enggak begitu ya. Ketika sudah merasa lemes sehingganya ketika mau beribadah kok ada rasa lemes baru kemudian makan. Karena makannya untuk ibadah. Itu yang kedua. Yang ketiga obat hati yaitu qiyamul lail, bangun malam. Ya, bangun malam. Ini minta bil anbiya ya, wa min bil anbiya wada bil rusul wada bil auliya wasiddiqin, yaitu kebiasaan dari para nabi, para rasul, para wali, para siddiqin itu bangun malam ya. Bangun malam sehingga selalu kan ketika pertama Kanjeng Nabi barusan diangkat menjadi rasul oleh Allah ketika ya ayyuhal muzammil qumil laila, kami ya wahai orang yang berselimut qumil laila, bangunlah di malam hari. Ada lagi ayat wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak, dan sebagian dari malam tahajudlah kamu sebagai tambahan ya, sebagai sunan, sebagai tambahan bagimu. Dan itu juga banyak cerita seperti ketika anak-anaknya Nabi Yakub meminta kepada Nabi Yakub minta maaf, kemudian meminta agar diistighfarkan kepada Allah atas dosa-dosa mereka. Jawabannya Nabi Yakub apa? Jawabannya Nabi Yakub adalah saufa astaghfiru lakum rabbi. Bahasa yang digunakan oleh Nabi Yakub saufa astaghfiru. Saya akan mintakan ampun untuk kalian pada Allah. Maksudnya akan itu kapan? Nanti ketika waktu sahur ya, waktu qiyamul lail. Kemudian obatnya hati lagi yang ke yang keberapa? Tadi pertama baca Quran, perut lapar, yang ketiga qiyamul lail, yang keempat berarti ya, yang keempat adalah at-tadarru indas sahar, yaitu kita tunduk, menghaturkan muhasabah, menghaturkan segala kesalahan kepada Allah di waktu sahur. Yang kelima yaitu wa mujalasatus sholihin, senang berkumpul dengan orang-orang solih. Karena ketika kita berkumpul dengan orang-orang soleh, maka nanti secara tidak langsung kita akan tertular kebaikan beliau, tertular sifat-sifat soleh beliau ya. Tapi kalau sebaliknya, kalau kita sering kumpul dengan orang-orang yang tidak soleh, orang-orang fasik, orang-orang ahli maksiat, itu malah bahkan lebih cepat kita tertular penyakit jelek. Karena kalau penyakit itu lebih gampang menular daripada yang baik-baik. Maka kita harus, kalau hati ini kita belum bisa menjaga, maka lebih baik kita cari teman gaul, lebih baik kita cari teman berkumpul, yaitu teman-teman yang soleh ya. Sering-seringlah kita mendatangi majelisnya orang-orang soleh, mendatangi rumah-rumahnya orang soleh guna mengambil berkah, meniru sirah beliau, meniru tindak lampah atau tingkah laku beliau ya, agar hati kita ini betul-betul menjadi hati yang selamat, hati yang bagus, sehingga nanti apa yang dilakukan oleh seluruh anggota tubuh kita yang keluar juga akan bagus ya. Karena nanti di hari kiamat itu ya kita akan menghadap Allah, yang diterima hanya orang yang pulang membawa hati yang selamat ya. Yaumala yang fa'u malun wala banu illa man atallahu qalbin salim. Hari di mana harta benda tidak bermanfaat, anak turun juga tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa menolong atas dosa kita nanti di hari kiamat, kecuali orang yang sowan kepada Allah, datang kepada Allah, menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat ya. Sehingga Rasul pun selalu berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka qalban salima. Ya Allah, Allahumma inni as'aluka qalban salima. Ya Allah, saya minta kepadamu hati yang sehat, hati yang selamat, hati yang bagus ya. Yaitu maksudnya hati yang selamat dari penyakit-penyakit batin seperti khianat, dendam, dengki, pelit, itu super pelit, sombong, selalu meremehkan orang lain, riya, sum'ah itu selalu ingin dikatakan baik oleh orang, selalu ingin dipuji-puji. Kemudian tamak ya, itu sifat-sifat jelek, hubud dunia, selalu mencintai dunia. Itu penyakit-penyakit hati. Yang dimaksud dengan hati yang baik adalah hati yang tidak terkena penyakit-penyakit yang barusan saya sebutkan tersebut. Kemudian menurut Ibnu Rajab
hati yang sehat atau hati yang bagus adalah hati yang selamat dari bahaya-bahaya, sifat-sifat tercela, dan selamat dari perkara-perkara yang dimakruhkan, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu hati yang di dalamnya terdapat hanya cinta kepada Allah dan Rasulnya, hati yang di dalamnya hanya terdapat rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, hati yang penuh dengan kecintaan pada Allah, kecintaan pada Rasul. Nah, cara ngobatinya ya tadi 5 perkara tadi ya. Sampai kita juga harus belajar riyadhah untuk uh, meniru orang-orang soleh. Nah, apa yang perlu kita tiru dari orang-orang soleh? Kita harus memetakan ya. Nanti kalau kita mau berubah menjadi orang yang baik, kita harus memetakan mana dulu yang kita mulai pelajari untuk kita lakukan. Oh, sabarnya dulu. Sama sabar apa? Sabar menetapi ketaatan pada Allah, sabar menjauhi segala bentuk kemaksiatan, ya, dan sabar ketika menerima cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, karena aslu kulli ausofil mahmudah as-sabru, ya. Ada yang mengatakan pangkal dari setiap sifat-sifat terpuji itu adalah kita bisa bersikap sabar, ya, menghadapi segala sesuatu. Sehingga salah satu yang dipesankan oleh Luqmanul Hakim kepada putranya itu adalah wasbir ala ma asobak, sabarlah kamu atas apa yang menimpa. Sekian ini untuk pertemuan sesi yang kedua, kaitannya membahas tentang hadis uh, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Semoga ada manfaatnya. Selamat berbuka puasa. Cukup sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.